Sobat Gaptek Trader, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube Channel. Ketemu lagi dengan saya Ayu, tidak terasa kita sudah tiba di bulan September. Hari ini Selasa tanggal 2 September 2025, tiba waktunya saya untuk mereview IHSG dan beberapa rekomendasi saham yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Silahkan join di free Telegram group kami di link t.me/saham lokal GBP. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan @gapteksaham. Dan dukung channel YouTube kami dengan cara like, comment, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita lihat IHSG hari ini. IHSG atau Composite hari ini dibuka menguat 1,1%, saat ini di level 7.821. IHSG sempat terkoreksi dalam pada perdagangan Senin kemarin, di mana IHSG dibuka melemah lebih dari 2% Bapak Ibu pada awal perdagangan, turun di level 7.620, persis di support di bawah sini. Bersyukur di sesi kedua IHSG menguat dan ditutup pada level 132. Jadi IHSG rebound dari support di 7.600 Bapak Ibu. Untuk level support IHSG kurang lebih di level 7.600 dan untuk resisten IHSG masih di level 8.000-an. Hari ini seluruh sektor saham menghijau. Kenaikan tertinggi dipimpin oleh sektor bahan baku, diikuti oleh sektor infrastruktur, lalu disusul oleh sektor energi. Demikianlah tren IHSG hari ini. Sebelum kita masuk ke rekomendasi hari ini, kita cek dulu rekomendasi minggu lalu. MDKA. Minggu lalu kita sudah masuk ya, tanggal 20 Agustus. Nah, kurang lebih di sini Bapak Ibu sudah masuk entry area. Namun minggu lalu masih belum kena TP dan SL karena masih sideways atau konsolidasi. Nah, ternyata Bapak Ibu pada tanggal 27 Agustus di sini MDKA sudah mencapai TP1 di 2400. Kemudian keesokannya tanggal 28 Agustus MDKA sudah hit TP2 di 2500 dan hari ini Bapak Ibu tanggal 2 September MDKA tertinggi di 2600. Artinya MDKA sudah mencapai TP3. Happy profit buat yang sudah nyontek MDKA tanggal 20 Agustus yang lalu. Oke, kita catat dulu. MDKA 2 September hari ini sudah mencapai TP3 di 2006. Untuk profitnya lumayan Bapak Ibu, 13,04%. Oke, MDKA sudah clear, sudah hit TP3. Next kita ke Bumi. Bumi minggu lalu juga masih open karena belum kena TP maupun XL. Kemarin tanggal 1 September Bumi dapat kita lihat sempat tembus di bawah batas SL kita Bapak Ibu, di bawah harga 106. Tapi closingnya mampu bertahan di atas level batas cut loss kita di atas 106, sehingga Bumi masih open ya. Oke, untuk Bumi jadi masih open. Next kita ke Brand tanggal 26 Agustus low-nya di 8650 masuk area entry. Lalu tanggal 27 Agustus high-nya di 9850. Sudah kena TP3 ya Bapak Ibu. Happy profit bagi yang sudah nyontek di Brand. Brand profit 9%. Next SSMS tanggal 26 Agustus yang lalu low-nya di 1450 masih masuk area entry. Senin kemarin tanggal 1 September SSMS sempat turun sampai di 1375 Bapak Ibu. Namun closingnya di 1450, masih di atas batas cut loss kita, sehingga belum kena area cut loss, jadi masih open. Oke, SSMS masih open. CTRA tanggal 26 Agustus low-nya di 1065 masuk area entry. Kemudian tanggal 29 Agustus closing di bawah 1020 Bapak Ibu. Nah, ini sudah masuk area cut loss kita, sehingga CTRA cut loss. Sini CTRA kita cut loss minus 5,99% Bapak Ibu. Tapi tadi yang brandnya profitnya 9%, jadi akumulasinya masih profit. Kemudian kita ke ITMG tanggal 26 Agustus low-nya
di 22375, masuk area entry Bapak Ibu ya. Tanggal 27 Agustus ITMG low-nya di 22325 juga masih masuk area entry. Nah, pada tanggal 1 September Senin kemarin Bapak Ibu, ITMG sempat turun sampai harga terendahnya di 21900, tapi closingnya atau penutupannya kembali lagi di atas garis cut loss kita, ditutup di 22.200, sehingga ITMG masih belum kena area cut loss ya, karena closing di atas 22.100, masih kita hold. Nah, saat ini ITMG masih menguat tapi belum kena TP, sehingga masih open. Dewa tanggal 27 Agustus low-nya di 226, masih masuk area entry ya Bapak Ibu. Lalu tanggal 28 Agustus di sini high-nya di 248 Bapak Ibu, naik setinggi ini. Jadi sudah tembus TP2. Happy profit bagi Bapak Ibu yang sudah nyontek di Dewa minggu lalu. Dewa sudah hit TP2 tanggal 28 Agustus. Kita catat dulu. Oke, minggu lalu Bapak Ibu total profit kita 8,36%, untuk average-nya 2,79%. Lumayan Bapak Ibu. Dan untuk yang masih open ada Bumi, SSMS, dan ITMG. Oke, next kita masuk ke rekomendasi hari ini. Rekomendasi hari ini kita ada brand. Oke, untuk brand atau Barito Renewable Energy TBK, sebelumnya kita sudah hit TP3 ya Bapak Ibu untuk brand. Tapi saya lihat brand masih menarik nih Bapak Ibu untuk kita entry lagi. Brand tren jangka pendek hingga menengah masih naik atau bullish. Saya perkecil grafiknya. Nah, dapat terlihat ya Bapak Ibu pola higher high, higher low sejak akhir Juli sampai awal September hari ini. Untuk strateginya kita bisa pakai strategi buy on weakness. Untuk strateginya kita bisa masuk buy on weakness Bapak Ibu di 8650 atau 8700 hingga 8850. Nah, kurang lebih di sini Bapak Ibu. Untuk TP-nya masih sama, TP1 di 9200, TP2 di 9450, TP3 di 9625, dan untuk stop loss-nya jika closing di bawah 8400. Oke, untuk spek buy 8700 sampai 885. Untuk TP1 9200, TP2 950, TP3 900, SL jika closing di bawah 8.400. Oke, brand sudah clear. Next kita ke ADI. ADI atau PT Adaro Andalan Indonesia TBK. Dapat kita lihat bersama sejak bulan Juni sampai dengan September harga masih cenderung sideways ya Bapak Ibu, antara 6750. Nah, kurang lebih di sini sampai dengan 7500. Nah, masih cenderung sideways. Kemarin Senin tanggal 1 September dapat kita lihat candle-nya bullish Bapak Ibu. Ada upaya rebound dari support bawah. Untuk strateginya kita bisa buy on weakness. Kita beli sedikit di bawah harga saat ini di 6.900 sampai 7.050. Nah, kurang lebih di sini. Oke, yang ini supportnya saya hapus dulu, resistennya saya hapus dulu Bapak Ibu. Untuk target TP1 kita bisa pasang di 7225, TP2 di 7425, TP3 di 7600. Untuk SL-nya jika closing di bawah 6750. Nah, ini Bapak Ibu. Kita catat terlebih dahulu. Untuk ADI spek buy 6900 sampai 7050. TP1 di 7275, TP2 7425, TP3 7600. Dan stop loss jika closing di bawah 675. Adi sudah clear. Next kita ke MDKA. MDKA atau Merdeka Copper Gold TBK. Dapat kita lihat bersama Bapak Ibu, MDKA secara jangka menengah dari bulan April sampai bulan September masih dalam tren uptrend. Terlihat dari pola higher high, higher low. Untuk resistennya di 2520. Di sini baru saja ditembus Bapak Ibu atau di breakout. Nah, di sini baru saja ditembus hari ini. Artinya MDKA berpotensi untuk melanjutkan tren naik. Strateginya kita bisa menggunakan strategi buy on breakout. Saya perbesar chartnya. Kita bisa pesan beli di harga yang lebih murah tentu saja. Kita tunggu pullback dekat 2520 sampai dengan 2550. Nah, kurang lebih di area sini Bapak Ibu. Untuk TP1 kita bisa pasang di 2650, TP2 di 2700,
dan TP3 di 2.800. Untuk cut loss-nya silakan cut loss jika MDKA kemudian melemah dan turun di bawah support. Kita bisa pasang di sini di 2.400. Oke, kita catat dahulu. Untuk MDKA spek di 2520 sampai 2550, TP1 di 2650, TP2 di 2700, TP3 di 2800, dan cut loss jika closing di bawah 2400. MDKA sudah clear, next kita ke BRMS. BRMS atau Bumi Resources Mineral Tbk. Dapat kita lihat bersama Bapak Ibu, resisten di 500 hari ini sudah ditembus atau di breakout oleh BRMS. Jika BRMS hari ini mampu closing di atas harga 500, artinya BRMS berpeluang melanjutkan kenaikan. Jika hari ini BRMS ditutup di atas harga 500, di atas resisten yang saat ini sudah berubah menjadi support, maka kita bisa menggunakan strategi buy on breakout. Tapi tentu saja saya suka kita pesan di harga yang lebih murah Bapak Ibu. Kita bisa pesan di 500 sampai 515. Nah, kurang lebih di sini Bapak Ibu. Untuk TP1 kita bisa pasang di 540 di sini, TP2 di 560 di sini, dan TP3 di 580. Untuk cut loss, silakan cut loss jika BRMS kembali turun dan closing di bawah 484. Nah, kita pasang di sini. Saya catat dulu untuk BRMS spek buy di 500 sampai 515, TP1 di 520, TP2 di 560, TP3 di 580. Dan silakan cut loss jika BRMS closing di bawah 48. Oke, BRMS sudah clear, next kita ke cuan. Cuan atau PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. Cuan dapat kita lihat Bapak Ibu kemarin sempat turun dan menyentuh support bawah di 1440, namun cuan berhasil memantul setelah sempat menyentuh support di 1440. Nah, 1440 ini termasuk support kuat. Nah, saat ini Bapak Ibu tanggal 2 September, cuan masih termasuk berada dekat dengan area support bawah, sehingga masih ada peluang pantulan yang cukup besar. Untuk strateginya, kita bisa menggunakan strategi buy on weakness. Kita bisa entry di 1500 sampai 1535. Nah, kurang lebih di sini. Untuk area entry kita, untuk TP1 di 1600, TP2 di 1680, dan TP3 di 1800. Nah, di sini Bapak Ibu. Untuk cut loss-nya tentu saja kita cut jika cuan melemah dan closing di bawah 1440. Oke, kita catat dahulu. Spek buy di 1500 sampai 1535, TP1 di 1600, TP2 di 1680, TP3 di 1000, dan cut loss jika closing di bawah 144. Tidak terasa kita sudah tiba di penghujung video hari ini. Semoga beberapa rekomendasi saham yang sudah kita bahas bisa menjadi pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli saham. Tak kenal maka tak sayang, Bapak Ibu bisa join terlebih dahulu di grup Telegram kami, karena setiap paginya saya memberikan beberapa kandidat saham yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Sampai jumpa kembali di video review minggu depan. Sukses selalu tradingnya. Salam Gaptek Profit.